Juga pernah ngomong sama Dinar, kalau seandainya kita nggak jodoh atau nggak sampai ke jenjang pernikahan, minimal aku nambah keluarga lah dengan mengenal bapak gitu. Iya, sebenarnya itu kan pembangunannya lagi berjalan dan sekarang tuh udah hampir 60 atau 70% lah, tinggal finishing doang. Itu sebenarnya udah lama sebelum itu. Memang kalau aku ngasihnya sebelum kita nikah sih jujur aku nggak berani dalam hal kalau dia selingkuh gimana kan, maksudnya kalau udah nikah udah pasti lah. Bahkan aku pernah ngobrol, ATM aku buat kamu deh, kamu yang megang gitu loh. Jadi ya memang tadi rumah itu emang niatnya buat dia. Dia tahu tadinya dia mau ngambil rumah di sebelah itu rumah aku itu, tapi kayaknya nggak jadi. Terus kayak dia beli apartemen, investasi yang lain aja katanya. Ya pastilah kayak apa ya. Jadi permasalahan kita tuh kayak, ngerti nggak sih, belum nemu titik tengahnya. Jadi yang aku takutin kayak berlarut-larut. Apalagi kemarin sempat kayak aku syuting aja, tiba-tiba ada yang ngomenin, Rido lagi dekat ya sama Dea Imut atau apa, itu kan lagi syuting. Terus apalagi aku sempat dengar si Dinar bikin sayembara apa gitu, dia pikir aku punya orang ketiga. Terus aku ya udah, ayo silakan buktiin. Maksudnya nggak mungkin. Kelihatan lah, maksudnya kalau cowok itu ada cewek lain pasti nggak galau lah, kalian pasti pernah ngerasain. Tapi karena mungkin Teh Dinar nganggap Rido ini sikapnya berubah, jadi makanya ada negatif thinking gitu lain. Iya kan, berubah karena dia juga. Maksudnya kan manusia itu ada batas kesabarannya. Karena kemarin mungkin masalah kecil aku diamin. Ya titiknya itu karena permasalahan yang kemarin, yang masalah dia flirting sama cowok lah. Itu yang bikin aku meledak akhirnya. Dan menurut aku itu aku udah emosi banget. Tapi menurut Teh Dinar sendiri menanggapi hal tersebut, kemarin sempat bilang bahwa itu kan hanya rekan bisnis kerja gitu, tapi Rido sendiri yang terlalu over cemburu. Ya itu kan pandangan dia. Coba deh kalau aku balik, aku yang meeting, terus aku ngelakuin gestur yang sama. Bahkan ketika misalnya Dinar ngajak aku, misalnya aku lagi kondisi sakit nih, sayang yuk pulang yuk ke dokter. Terus tiba-tiba si rekan bisnisnya nih ngomong, ih kok pulang baru jam segini. Nah itu gue bingung deh sama yang rekan bisnisnya ini. Maksudnya dia kan emang musisi terkenal, udah punya keluarga. Kan lu datang ke sini buat ngobrolin project kedepannya, collab gitu. Ya kalau gua sih meeting datang personal, meeting ngobrol pada intinya aja gitu loh. Tapi kok dia bisanya mempengaruhi Dinar kayak, ya udah ngapain pulang baru jam segini, nongkrong aja, kan lucu aja gitu. Dari situ aja bahasanya. Maaf nih, gua kan juga nanya sama teman-teman cowok gua. Ya seharusnya sih yang orang yang meetingin ini ada bahasa tubuh kayak bro, ini lagi ngobrol sama cewek lu mah. Iya, itu nggak ada attitude-nya. Ayolah, aku juga bukan orang yang nggak pernah meeting kali gitu. Jadi masih komunikasi kasih atau pasti meneruskan. Cuma kita kan tetap komunikasi, nanya kabar, kesibukan. Tapi ketika kita ngebahas ke arah situ lagi, kita tuh masih tetap dengan pemikiran kita yang sama gitu. Aku dengan pemikiran aku, kamu salah. Sedangkan Dinar dengan pemikirannya dia yang aku nggak ngapa-ngapain gitu. Maksud aku coba dibalik aja deh posisinya. Kalau aku di posisi kamu ngelakuin itu ke teman meeting aku, kamu pasti akan bisa lebih marah daripada itu. Dia sempat keceplosan kayak, bapak nangis. Awalnya aku pikir kan bercanda kan, beneran bapak sedih dibilangnya.
kan bapak belum ketemu sama aku. Ya tapi bapak kan pingin umroh bareng sama kamu, dibilangnya. Nama kamu bagus. Bilang sama bapak, nama nggak ngejamin. Maksud aku kan ya bukan berarti aku nggak baik, maksudnya lebih baik ketemu gitu. Aku juga pernah ngomong sama Dinar, kalau seandainya kita nggak jodoh atau nggak sampai ke jenjang pernikahan, minimal aku nambah keluarga lah dengan mengenal bapak gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau mempertemukan. Kemarin bapak ke Jakarta, Arido berarti nggak dikasih tahu ya? Aku sempat di video call, tapi sebentar. Dina cuma ngomong gini, aku lagi sama bapak nih mau ngurus umroh. Terus akhirnya say hello sama bapak, halo Pak Haji. Udah gitu doang sih, ngobrol gitu doang, nggak ngebahas. Aku sih jujur pribadi pengen banget umroh ya, karena apa ya, belum pernah juga pertama dan ibadah gitu. Cuman aku bingung kalau seandainya, aku sih nggak masalah sebenarnya. Aku nggak masalah satu, misalnya nih, aku anggaplah aku nggak balikan sama Dinar, terus aku tetap umroh, aku nggak masalah gitu loh, ketemu sama bapaknya. Cuman balik ke Dinar lagi, takutnya dia kan bawa ibunya, bapaknya, takutnya nggak nyaman. Pasti aku akan komunikasiin bulan ini sih harusnya, karena April kan udah berangkat umroh. Yang pasti akhir bulan ini udah harus beres persiapannya, paspor apalah semuanya. Aprilnya aku belum tahu, kemungkinan 14. Berarti pas puasa ya di sana? Iya, sengaja kita. Jadi memang ngincar puasanya. Jadi kan ibadah kalau di bulan puasa berlipat-lipat. Jadi ya udah, ayo aja bismillah. Kalau ke bapaknya, Dinar sempat pernah ngobrol kayak gini. Aku kenapa sih kamu belum mau nemuin aku sama bapak kamu? Bapak tuh orangnya sensitif. Jadi kita kan lagi ada masalah nih. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, kamu aku temuin sama bapak, takutnya bapak itu ke bawah sampai ke hati. Bapak orangnya sensitif. Oh, ya udah kan Dinar yang lebih tahu kriteria bapaknya. Jadi aku ngikutin aja. Kalau ketemu di sana sendiri mungkin udah ada rencana buat kayak memperbaiki hubungan atau gimana gitu, memang titik. Sebenarnya kemarin udah ketemu sekali, cuma 45 menit. Hari apa ya? Iya, sempat ada postingannya setelah putus setelah kemarin kita preskon itu apa yang Iya udah setelah itu. Jadi aku ada program di YouTube, postnya itu kita berdua, dan itu tentang jodoh-jodohan lagi. Terus memang sih produsernya sebenarnya masalah nggak Dok, kalau sama Dinar, akunya sih enggak. Kalau Dinar yang nggak mau ya jangan dipaksa kok, kan bisa di-change sama yang lain dulu, atau akunya yang diganti. Kira ketemu Dinarnya nggak masalah juga, ya udah ketemu, tak habis selesai nge-host kita udah pulang gitu aja. Berarti belum ada titik temu tengahnya sama mungkin memperbaiki hubungan itu. Apa ya, kalau bagi aku ya, aku tuh ngerasa kayak gini loh. Misalnya kita udah siap untuk ngobrol nih, minimal itu harus udah tahu apa yang akan nanti aku bahas gitu, apa nanti langkah yang akan aku ambil. Karena bagi aku sekarang itu kayak apa ini solusinya, ini yang aku belum ketemu, dan Dinar juga yang belum ketemu apa solusinya gitu. Ya jujur sampai kayak kemarin sampai sebenarnya kebetulan banget sih pas nyokap ke Jakarta. Ketika aku ngerasa kayak gini aja deh, ketika permasalahan udah nggak ada solusinya dari kedua belah pihak, aku butuh mediator lah yang lebih dewasa. Jadi pandangan orang ketiga gitu, pandangan orang lain gitu. Rencananya nanti mau ketemu besok atau lusa itu sama mama. solusi buat apa ya, karena emang udah Nyari kan untuk berpisah gitu. Iya, maksudnya kan kita udah sama-sama dewasa ya. Aku pingin lah pacaran serius yang visi tujuan kita tuh untuk nikah. Nah, aku tuh pingin kayak kenapa bawa-bawa mama aku tuh supaya bisa jadi penengah. Ini solusinya apa gitu loh. Permasalahannya ini dari mana? Karena kan kita kalau berdua aja, kita tuh dari yang ngobrol baik itu bisa berdebat lagi. Enggak kayak gitu, aku yang benar, enggak, kamu yang benar, kayak gitu. Pasti ego kita keluar lagi gitu. Berarti ada upaya buat untuk menyatukan lagi ya? Kalau aku sih berharap hubungan ini baik-baik aja ya. Sampai aku pingin sebenarnya yang kenapa nggak ada kata balikan itu sebenarnya bukan nggak mau balikan. Maksud aku tuh, aku pingin menyendiri, aku pingin kalau kita ketemu itu
dengan sosok yang lebih dewasa, kedepannya tuh yang lebih mantap lah hubungannya. Jadi ada kemungkinan untuk balik lagi ya? Kalau dari aku sih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.